Langit senja di luar jendela memancarkan spektrum warna jingga keemasan yang menakjubkan, sebuah pemandangan yang biasanya akan membuat hati Anindita damai dan penuh syukur. Namun, pada hari yang terkutuk itu, keindahan alam terasa seperti sebuah ironi yang kejam, sebuah lukisan megah yang mengejek kerapuhan hatinya yang baru saja diremukkan tanpa ampun. Kakinya terasa seperti jeli, gemetar dan tak mampu lagi menopang berat tubuhnya yang tiba-tiba terasa begitu ringkih dan rapuh. Di hadapannya, di dinding ruang keluarga yang selama ini menjadi saksi bisu tawa, tangis, dan doa mereka, sebuah bingkai foto besar yang seharusnya memajang potret sakral pernikahannya dengan Bramantio kini menampilkan gambar yang berbeda, sebuah pemandangan yang merobek jiwanya. Foto dirinya yang tersenyum bahagia dalam balutan gaun pengantin putih gading, sebuah senyum yang menyimpan sejuta harapan, telah lenyap. Digantikan oleh potret Bramantio yang tersenyum pongah, merangkul pinggang seorang wanita asing dengan begitu posesif. Wanita itu, dengan riasan tebal dan tatapan mata yang seolah menantang seluruh dunia, balas menatap Anindita dari dalam bingkai foto, sebuah tatapan kemenangan yang dingin. Anindita merasakan napasnya tercekat di tenggorokan. Udara di sekelilingnya terasa berat dan menyesakkan. Ia teringat hari pernikahan mereka 10 tahun yang lalu. Bramantio, dengan setelan jas hitam yang sederhana namun tampak gagah, menggenggam tangannya erat. "Aku janji, Anin," bisiknya saat itu, matanya berkaca-kaca penuh haru, "aku akan membangun sebuah istana untukmu, untuk kita. Istana yang penuh cinta, tempat kita akan membesarkan anak-anak kita. Aku mungkin belum punya apa-apa sekarang, tapi aku punya kamu. Dan itu lebih dari cukup." Anindita percaya pada janji itu. Ia percaya pada sorot mata tulus itu. Mereka memulai semuanya dari nol. Dari sebuah kamar kontrakan sempit dengan atap yang sering bocor, hingga perlahan mampu membeli sebidang tanah dan membangun rumah ini, bata demi bata, dengan keringat dan air mata. Rumah ini bukan sekadar bangunan, ini adalah monumen cinta dan perjuangan mereka. "Siapa dia, Mas?" Suara Anindita bergetar hebat, nyaris tak terdengar seperti bisikan angin yang pilu. Pertanyaan itu lebih ditujukan pada dirinya sendiri, pada kenyataan pahit yang coba disangkal oleh setiap sel di tubuhnya. Bramantio, pria yang telah menjadi pusat dunianya selama 1 dekade, pria yang bersamanya merintis usaha percetakan kecil dari garasi kontrakan mereka, pria yang memberinya anugerah terindah bernama Kirana, kini berdiri di hadapannya dengan wajah sedingin es. Tak ada lagi sorot cinta dan kehangatan di matanya, yang ada hanya tatapan datar yang menusuk hingga ke tulang sumsum, seolah Anindita adalah orang asing yang tak pernah ia kenal. "Dia Riana," jawab Bramantio singkat, nadanya santai, seolah nama itu tak memiliki beban dosa sedikit pun. "Dan itu Leo, anaknya." Seolah diberi isyarat, seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun muncul dari balik punggung Bramantio. Anak itu memegang sebuah mobil mainan mahal, menatap Anindita dengan pandangan ingin tahu yang polos. Hati Anindita semakin teriris. Jadi, bukan hanya foto pernikahan mereka yang diganti, bukan hanya posisinya sebagai istri yang direbut, tapi juga peran sucinya sebagai ibu di rumah ini telah dinodai. Ada anak lain yang kini menjadi pusat perhatian suaminya. "Apa maksud semua ini, Mas? Kenapa foto pernikahan kita?" Anindita tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bendungan air mata yang sejak tadi ditahannya dengan susah payah akhirnya jebol. Air mata panas luruh membasahi pipinya, membawa serta segala kebingungan dan rasa sakit yang tak terperi. "Aku rasa kamu sudah cukup pintar untuk mengerti, Anindita," ujar Bramantio dengan nada merendahkan yang belum pernah Anindita dengar sebelumnya. Nada itu membuatnya merasa kecil dan bodoh. "Aku dan Riana akan memulai hidup baru di rumah ini. Lembaran baru." "Hidup baru? Lembaran baru? Di rumah ini?" Anindita tertawa getir, suara tawanya terdengar parau dan menyakitkan di telinganya sendiri. "Rumah yang kita bangun bersama, Mas? Dari uang hasil jerih payah kita berdua? Aku ingat, aku bahkan menjual kalung dan gelang emas warisan almarhumah ibuku untuk modal tambahan saat usahamu nyaris bangkrut 5 tahun lalu. Aku bekerja serabutan, menerima pesanan kue kering sampai larut malam demi menambah pemasukan kita. Apa kamu lupa semua itu, Mas? Apa pengorbananku tidak ada artinya sama sekali?" Bramantio mendengus, memutar bola matanya seolah bosan.
Jangan mulai mengungkit masa lalu. Itu melodrama murahan. Semua itu sudah kuperhitungkan sebagai bagian dari investasi usahaku. Dan sekarang, usaha itu sudah sukses besar. Aku berhak menikmati hasilnya dengan siapapun yang aku mau, dengan orang yang bisa membuatku lebih bersemangat, bukan dengan wanita yang hanya tahu soal dapur dan mengurus anak. Kata-kata itu bagai sebilah pedang tajam yang menghunus tepat di jantung Anindita. Menikmati hasilnya, suaranya naik 1 oktav, syarat akan amarah yang mulai membakar. Jadi, aku yang menemanimu makan nasi dengan lauk garam, aku yang setia di sampingmu saat kamu jatuh dan gagal berkali-kali, sekarang disingkirkan begitu saja setelah kamu berada di puncak? Dan perempuan itu, pelakor itu yang tidak tahu apa-apa tentang perjuangan kita, dia yang akan menikmati semuanya. Jaga bicaramu, Anindita, bentak Bramantio, wajahnya memerah. Riana adalah calon istriku. Dia memberiku kebahagiaan yang sudah lama tidak kurasakan darimu. Hormatlah. Hormat? Anindita tertawa semakin keras, tawa yang syarat akan luka dan keputusasaan. Tangis dan tawa bercampur menjadi satu, menciptakan suara yang mengerikan. Bagaimana aku bisa menghormati seorang wanita yang dengan bangga merebut suami orang? Yang dengan tega membangun istananya di atas runtuhan kebahagiaan seorang ibu dan anaknya? Di mana harga dirinya? Bramantio melangkah mendekat, tatapannya tajam menghunus. Jari telunjuknya menuding lurus ke wajah Anindita. Aku tidak mau berdebat denganmu lagi. Tidak ada gunanya. Lebih baik kamu kemasi barang-barangmu dan Kirana, lalu pergi dari sini. Segera. Pergi. Anindita terkesiap, dunianya benar-benar runtuh sekarang. Kau mengusirku? Dari rumahku sendiri. Ini rumahku, tegas Bramantio, setiap katanya seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa harapan Anindita. Atas namaku. Dan aku tidak ingin melihatmu lagi di sini. Anggap saja ini pesangon untukmu. Tepat pada saat itu, Kirana, putri mereka yang berusia 7 tahun, keluar dari kamarnya dengan piyama bergambar unicorn kesukaannya. Wajahnya yang ceria dan polos berubah bingung melihat pertengkaran hebat antara kedua orang tuanya dan kehadiran wanita serta anak laki-laki asing di ruang keluarga mereka. Ibu, ayah, kenapa berteriak-teriak? Suaranya sampai kedengaran di kamar, tanyanya dengan suara kecil yang gemetar. Anindita segera berbalik, menghapus air matanya dengan kasar dan mencoba memasang senyum, sebuah topeng yang terasa begitu berat. Tidak apa-apa, sayang. Ayah dan ibu hanya sedang berbicara. Kembali ke kamar ya, nak. Namun, Bramantio seolah tak peduli dengan kehadiran darah dagingnya. Ia bahkan tak menoleh sedikit pun pada Kirana. Perhatiannya justru teralih pada Leo yang mulai merengek manja pada Riana, menarik-narik ujung gaunnya. Mama, aku mau minum susu coklat, rengek Leo dengan suara manja yang dibuat-buat. Dengan sigap, seolah sudah terbiasa, Bramantio mengambil alih Leo dari Riana dan menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Anak pintar, anak hebatnya papa. Ayo, papa buatkan susu coklat yang paling enak, ujarnya dengan nada lembut yang dulu hanya diperuntukkan bagi Kirana. Pemandangan itu bagai belati panas yang ditusukkan dan diputar di dalam jantung Anindita. Pria yang sama, yang selalu beralasan lelah dan sibuk saat Kirana memintanya membacakan dongeng sebelum tidur, kini dengan begitu telaten dan sabar mengurus anak dari wanita lain. Kirana menatap ayahnya dengan pandangan sedih dan terluka. Ia melihat bagaimana ayahnya mencium pipi anak laki-laki itu. Ayah? Panggil Kirana lirih, suaranya penuh kerinduan. Bramantio menoleh sekilas, tatapannya dingin dan tidak sabar. Nanti ya, Kirana. Ayah sedang sibuk. Kamu main saja sendiri di kamar. Hati Anindita menjerit tanpa suara. Tega, sungguh tega pria itu. Tak hanya mengkhianati cinta dan kesetiaannya yang telah teruji selama bertahun-tahun, tapi juga dengan kejam menelantarkan perasaan darah dagingnya sendiri. Di depan matanya, surga kecil yang dibangunnya dengan cinta, doa, dan pengorbanan telah runtuh dalam sekejap. Dan ia, bersama putrinya yang tak berdosa, diusir dari reruntuhan surga itu oleh pria yang pernah berjanji akan selalu melindunginya hingga akhir hayat. Malam itu, di bawah tatapan sinis sang pelakor dan kebisuan suaminya yang telah menjadi iblis, Anindita bersumpah dalam hati, sebuah sumpah yang diukir dengan tinta darah dan air mata,
Tega kamu, Mas. Tega? Kupastikan, demi Tuhan, kamu akan menyesal telah melakukan ini padaku dan Kirana. Malam itu terasa begitu panjang, sebuah lorong waktu yang gelap dan menyiksa bagi Anindita. Setiap detik yang berlalu seolah menggemakan kekosongan yang memekakkan telinga. Ia berbaring di samping Kirana, namun matanya tak bisa terpejam. Setiap sudut rumah yang dulu menjadi tempatnya merajut asa dan cinta, kini terasa begitu asing dan memancarkan aura permusuhan. Bayangan-bayangan kenangan manis berkelebat di benaknya, namun kini semua itu terasa seperti hantu yang mencemoohnya. Ia melihat dirinya dan Bramantio tertawa di sofa ruang keluarga sambil menonton film komedi, tawa bahagia Kirana yang menggema saat bermain petak umpet di halaman belakang, aroma masakan rendang favorit Bramantio yang sering ia siapkan dengan penuh cinta di dapur. Semua kenangan itu kini berkelebat silih berganti, berubah menjadi serpihan beling tajam yang menggores hatinya semakin dalam. Ia menatap wajah pulas Kirana yang tertidur lelap, memeluk boneka beruangnya dengan erat. Gadis kecil itu tak tahu bahwa istana dongengnya akan segera sirna ditelan badai pengkhianatan, digantikan oleh kenyataan pahit yang bahkan tak pernah terbayangkan olehnya. Sebuah bisikan lirih keluar dari bibir Anindita, "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu karena tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah kita." Keesokan paginya, dengan hati yang berat laksana batu, Anindita mulai mengemasi barang-barang mereka ke dalam beberapa kardus bekas yang ia temukan di gudang. Setiap helai pakaian yang ia lipat, setiap buku cerita Kirana yang ia susun, setiap mainan yang ia masukkan ke dalam tas, terasa seberat beban hidupnya. Ia bukan hanya mengemasi barang, tapi juga merapikan sisa-sisa kehidupannya yang telah porak-poranda, memasukkan kenangan 10 tahun ke dalam kotak-kotak kardus yang rapuh. Saat membuka laci di kamar mereka, tangannya gemetar menemukan album foto lama. Di sana, ada foto-foto mereka saat masih berpacaran, wajah mereka yang masih lugu dan penuh impian. Ada foto saat mereka wisuda bersama, foto saat Bramantio melamarnya di sebuah bukit dengan sebuket bunga liar. Air matanya kembali menetes, membasahi plastik pelindung foto. Bagaimana bisa cinta yang dulu begitu indah dan murni, kini berubah menjadi racun yang mematikan? Riana, wanita perebut suaminya itu, sengaja berlalu lalang di hadapannya dengan lagak seorang nyonya rumah yang baru. Ia mengenakan gaun tidur satin yang seksi, sesuatu yang tak pernah berani Anindita kenakan di rumah. Ia sengaja memamerkan kemesraannya dengan Bramantio di depan Anindita, tertawa manja saat Bramantio memeluknya dari belakang di dapur. Semua itu dilakukan seolah ingin menegaskan kemenangannya, menaburkan garam di atas luka menganga Anindita. "Kalau butuh bantuan untuk mengangkat kardus, bilang saja, Mbak," ujar Riana dengan senyum sinis yang tak disembunyikannya, sambil menyeruput kopi paginya dengan anggun. "Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih karena sudah merawat Mas Bram dengan baik selama ini. Sekarang, biarkan aku yang mengambil alih." Anindita hanya diam, mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah yang bergejolak di dadanya terasa seperti lahar panas, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tak ingin membuang-buang energinya yang tersisa untuk meladeni wanita ular itu. Fokusnya saat ini hanyalah Kirana. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini pada putrinya dengan cara yang paling tidak menyakitkan? Saat Kirana terbangun dan melihat tumpukan kardus di ruang tamu, wajahnya langsung menunjukkan kebingungan. "Ibu, kita mau kemana? Apa kita mau liburan? Kenapa barang-barang kita dimasukkan ke dalam kardus?" Anindita berjongkok, mensejajarkan tubuhnya dengan Kirana. Ia membelai rambut putrinya yang hitam legam, menatap mata beningnya yang penuh kepolosan, mencari kekuatan di sana. "Sayang, dengarkan ibu baik-baik. Kita akan pindah ke rumah baru. Rumah yang lebih kecil, tapi akan selalu penuh dengan cinta ibu untuk Kirana." "Kenapa kita pindah, Bu? Aku suka rumah ini," rengek Kirana. "Apa ayah ikut dengan kita? Ayah janji mau mengajariku naik sepeda roda 2 minggu ini." Anindita menelan ludah, kerongkongannya terasa tercekat oleh duri kesedihan. Setiap kata Kirana bagai cambuk yang melukai hatinya. Ayah harus tinggal di sini dulu, Nak. Ada pekerjaan penting yang harus ayah selesaikan di sini." Kirana mengerucutkan bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi aku mau ikut ayah. Aku tidak mau pindah kalau tidak ada ayah."
Hati Anindita semakin perih. Ia memeluk putrinya erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Nanti kalau pekerjaan ayah sudah selesai, kita akan sering bertemu ayah, ya? Bujuknya, sebuah kebohongan putih yang terasa begitu pahit di lidahnya. Ia benci harus berbohong, tapi ia lebih benci lagi membayangkan harus menghancurkan hati putrinya dengan kebenaran yang kejam. Proses perpisahan itu menjadi semakin menyakitkan saat ia harus berpamitan dengan Bei Asih, asisten rumah tangga yang sudah bekerja dengannya sejak Kirana lahir. Wanita parubaya itu sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Bei Asih menangis terseduh-seduh, memeluk Anindita dengan erat seolah tak rela melepaskannya. Yang sabar ya, enduk Anin, ujar Bei Asih sambil terisak. Bibi tidak menyangka Tuan Bram bisa setega ini. Gusti Allah mboten sar, enduk. Orang yang menabur angin, pasti akan menuai badai. Bibi doakan enduk dan Non Kirana selalu dilindungi. Anindita hanya bisa mengangguk, mencoba menahan air matanya agar tak tumpah di hadapan Kirana. Ia kemudian berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, rumah yang menjadi saksi bisu perjuangannya bersama Bramantio. Ia teringat saat mereka pertama kali membeli tanah kosong itu, saat mereka dengan antusias merancang setiap sudut rumah impian mereka di atas selembar kertas. Ia ingat bagaimana Bramantio dengan bangga mengatakan, rumah ini adalah istana cinta kita, Anin. Tempat kita berlindung dari dunia. Kini, istana itu telah direbut oleh penyihir jahat, dan ia bersama sang putri diusir bagai seorang pesakitan. Bramantio berdiri di ambang pintu, menatap kepergian Anindita dan Kirana dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada sebersit rasa ragu di matanya, namun dengan cepat ditepisnya saat Riana merangkul lengannya dengan mesra. Tak ada ucapan perpisahan, tak ada pelukan terakhir untuk putrinya. Ia hanya diam, membiarkan Riana menjadi perisainya dari tatapan kecewa Anindita. Sebuah taksi online berhenti di depan gerbang. Anindita memasukkan barang-barangnya dengan bantuan sang sopir. Saat taksi mulai menjauh, Kirana menoleh ke belakang melalui jendela, melambaikan tangannya dengan penuh semangat pada sang ayah. Dadah, ayah. Jangan lupa telepon aku malam ini, ya. Aku sayang ayah. Bramantio hanya mengangkat tangannya sekilas, sebuah gerakan kaku tanpa emosi. Lalu segera berbalik masuk ke dalam rumah bersama Riana, menutup pintu rapat-rapat seolah ingin menutup lembaran masa lalunya. Pemandangan itu menjadi penutup yang begitu kejam dan menyakitkan bagi Anindita. Di dalam taksi, ia akhirnya membiarkan dirinya hancur. Ia memeluk Kirana erat-erat, membenamkan wajahnya di rambut putrinya, dan membiarkan air matanya mengalir deras tanpa suara. Langkahnya hari itu memang penuh luka dan berdarah-darah, tapi di tengah isak tangisnya, ia bertekad, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjuangannya untuk bangkit dan membuktikan pada dunia, terutama pada Bramantio, bahwa ia dan Kirana bisa hidup, bahkan jauh lebih bahagia, tanpa pria pengkhianat itu. Kehidupan baru Anindita dan Kirana dimulai di sebuah kamar kontrakan petak yang sempit dan pengap di sebuah gang padat di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan rumah mereka yang dulu memiliki halaman luas dan pendingin udara di setiap ruangan, kini mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang serba terbatas. Dinding kamar yang catnya sudah mengelupas dan lembab, serta perabotan seadanya yang mereka beli dari pasar loak, menjadi pemandangan sehari-hari mereka. Hanya ada satu kipas angin kecil yang berputar lesu, berusaha mengusir hawa panas Jakarta yang menyengat. Kamar mandi pun harus berbagi dengan penghuni kontrakan lainnya. Namun, bagi Anindita, semua ketidaknyamanan fisik itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting baginya adalah ia bisa terus bersama Kirana, menatap wajah polos putrinya setiap pagi, menjadi satu-satunya sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi anak itu. Hari-hari pertama terasa seperti neraka sunyi. Anindita seringkali terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, dihantui oleh bayang-bayang pengkhianatan Bramantio dan senyum sinis Riana. Ia akan terduduk di kegelapan, memeluk lututnya, dan menangis dalam diam, meluapkan segala kepedihan, kemarahan, dan ketakutan yang menyesakkan dadanya. Ia takut gagal, takut tak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Kirana. Namun, saat fajar tiba, ia akan segera menghapus sisa air matanya, membasuh wajahnya, dan kembali memasang topeng tegar di hadapan Kirana. Ia tak ingin putrinya melihat kerapuhannya.
Ia harus menjadi batu karang bagi putrinya, meskipun di dalam dirinya ia merasa seperti pasir yang mudah tersapu ombak. Tantangan terbesar yang dihadapinya adalah mencari pekerjaan. Setelah 10 tahun mendedikasikan dirinya sebagai ibu rumah tangga, ia merasa canggung dan kehilangan kepercayaan diri untuk kembali ke dunia kerja yang kompetitif. Ijazah sarjana komunikasi yang dulu ia banggakan seolah tak berarti di hadapan para manajer HRD yang lebih menyukai kandidat yang lebih muda, lajang, dan memiliki pengalaman kerja yang relevan dan terkini. Beberapa kali ia harus menelan pil pahit penolakan. Maaf, Ibu Anindita, pengalaman Anda sudah terlalu lama tidak terpakai, atau kami mencari seseorang yang bisa lebih fleksibel dengan waktu, status Anda sebagai orang tua tunggal mungkin akan menjadi kendala. Bahkan ada yang memandangnya sebelah mata dengan tatapan merendahkan saat mengetahui statusnya sebagai seorang janda yang dibuang suami. Sakit, tentu saja. Tapi Anindita menelan semua penghinaan itu, menjadikannya bahan bakar untuk terus berjuang. Kirana pun mengalami kesulitan beradaptasi. Di sekolah barunya yang sederhana, ia sering diejek oleh teman-temannya karena tidak punya ayah dan tinggal di kontrakan sempit. Kirana anak buangan, begitu ejek salah satu temannya. Kirana sering pulang dengan mata sembab, membuat hati Anindita semakin teriris. Ia merindukan teman-teman lamanya di sekolah elit, merindukan kamar tidurnya yang luas dengan koleksi boneka yang lengkap, dan yang paling utama, ia merindukan ayahnya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu bertanya dengan suara lirih, "Ibu, kenapa ayah tidak pernah menelepon? Apa ayah sudah tidak sayang lagi sama Kirana?" Anindita hanya bisa memeluknya erat, membisikkan kebohongan yang sama, "Ayah sayang kok sama Kirana. Ayah hanya sangat sibuk." Kebohongan itu terasa seperti bara api yang membakar nuraninya. Namun, Anindita bukanlah wanita yang diciptakan untuk mudah menyerah. Di tengah keterpurukannya yang paling dalam, saat tabungannya semakin menipis, ia teringat akan satu hal yang selalu menjadi passionnya, memasak. Dulu, setiap kali ada arisan atau acara keluarga, masakannya lah yang selalu menjadi primadona. Teman-temannya sering memuji opor ayam, rendang, dan kue-kue buatannya, dan menyarankannya untuk membuka usaha catering. "Tanganmu itu tangan emas, Nin," kata mereka. Dengan sisa tabungan yang tak seberapa, ia memberanikan diri. Ia membeli bahan-bahan masakan, memasaknya di dapur kecilnya yang berbagi dengan kompor tetangga, lalu mengemasnya dengan rapi dalam kotak-kotak makanan sederhana. Awalnya, ia hanya menawarkan dari pintu ke pintu kepada para tetangga di sekitar kontrakannya dan menitipkannya di warung-warung kecil. Nasi rames spesial Ibu Anin, begitu ia menamainya. Harganya murah, tapi rasanya sungguh istimewa. Perlahan, promosi dari mulut ke mulut mulai berjalan. Para pekerja kantoran di sekitar situ mulai memesan untuk makan siang. Pesanan nasi kotak untuk acara-acara kecil seperti pengajian atau rapat RT pun mulai berdatangan. Anindita memasak dengan sepenuh hati, mencurahkan segala cinta, doa, dan harapannya pada setiap hidangan yang ia buat. Baginya, memasak menjadi terapi, sebuah cara untuk menyalurkan emosinya dan mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang produktif dan positif. Suatu hari, sebuah keajaiban kecil terjadi. Saat sedang mengantarkan pesanan dalam jumlah cukup besar ke sebuah kantor, ia tak sengaja bertemu dengan Ranti, sahabat karibnya semasa kuliah yang sudah lama putus kontak. Ranti, yang kini bekerja sebagai manajer di kantor tersebut, terperangah melihat penampilan Anindita yang sederhana dan membawa tumpukan kotak makanan. Setelah mendengar seluruh cerita pilu Anindita, Ranti merasa iba sekaligus kagum dengan ketegaran dan semangat juang sahabatnya itu. "Kamu wanita yang luar biasa hebat, Nin," ujar Ranti sambil menggenggam tangan Anindita dengan erat, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang pasti, aku akan membantumu." Ranti menepati janjinya. Ia tidak hanya menjadi pelanggan tetap, tapi juga menjadi tim marketing sukarela bagi Anindita. Ia mempromosikan usaha catering Anindita dengan gencar di semua akun media sosialnya, di grup-grup WhatsApp teman-teman kantornya, dan di kalangan teman-teman sosialitanya. Bantuan Ranti itu bagaikan angin segar yang meniupkan api semangat Anindita menjadi lebih besar. Pesanan cateringnya semakin membludak. Ia mulai kewalahan dan akhirnya merekrut beberapa ibu-ibu tetangganya yang juga membutuhkan pekerjaan untuk membantunya memasak dan mengantar pesanan.
Ia menamai usahanya, Dapur Kirana, sebagai pengingat bahwa semua yang ia lakukan adalah demi senyum dan masa depan putrinya. Perlahan tapi pasti, Anindita mulai merangkak bangkit dari puing-puing kehidupannya. Ia tak lagi punya waktu untuk meratapi nasibnya. Siang malam ia sibuk mengurus pesanan, menghitung pengeluaran, dan merancang menu-menu baru. Senyumnya mulai kembali, senyum tulus yang lahir dari rasa syukur dan kebanggaan atas hasil jerih payahnya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri, tanpa bantuan dari siapapun, terutama dari Bramantio. Ia ingin menunjukkan pada pria itu dan dunia, bahwa wanita yang dulu disia-siakannya dengan kejam, kini sedang membangun istananya sendiri, sebuah istana yang mungkin lebih kecil, namun jauh lebih kokoh karena dibangun di atas fondasi kerja keras, harga diri, dan cinta sejati seorang ibu. Sementara Anindita berjuang menata kembali hidupnya dari kepingan yang paling kecil, Bramantio justru mulai merasakan kekosongan yang menganga dalam istana barunya yang megah. Gemerlap kemewahan dan gairah sesaat yang ia nikmati bersama Riana ternyata tak mampu memberikannya kebahagiaan dan ketenangan batin yang sejati. Semua terasa hampa dan palsu. Riana, wanita yang dulu dipujanya karena kecantikan dan gaya hidupnya yang glamor, kini menunjukkan sifat aslinya yang manja, posesif, boros, dan haus akan pengakuan. Ia tak pernah peduli dengan kondisi keuangan perusahaan Bramantio yang mulai goyah akibat ketidakfokusannya. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya menghabiskan uang untuk membeli tas-tas bermerek terbaru, gaun-gaun desainer, dan mengadakan pesta-pesta mewah untuk teman-teman sosialitanya, sekadar untuk pamer dan menjaga status. Suatu malam, Riana mengadakan pesta ulang tahun yang sangat mewah di rumah mereka. Musik berdentum kencang, minuman keras mengalir deras, dan orang-orang asing yang tak dikenal Bramantio tertawa-tawa di setiap sudut rumahnya. Bramantio merasa terasing di rumahnya sendiri. Di tengah pesta, Riana menariknya dan berbisik, "Sayang, aku lihat kalung berlian model terbaru di butik langgananku. Cantik sekali. Besok kita beli, ya?" Bramantio, yang baru saja menerima laporan bahwa salah satu tender besarnya gagal, hanya bisa menghela napas. "Riana, kita harus mulai berhemat. Kondisi perusahaan sedang tidak baik," jawabnya pelan. Wajah Riana langsung berubah masam. "Kamu ini kenapa sih? Pelit sekali. Dulu waktu masih mengejarku, apapun yang ku mau pasti kamu berikan. Sekarang sudah dapat, jadi berubah? Apa jangan-jangan kamu masih memikirkan janda miskin itu?" Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan, merusak malam yang seharusnya penuh kebahagiaan. Leo, anak Riana, juga tumbuh menjadi anak yang sulit diatur dan tidak punya sopan santun. Ia terbiasa dimanjakan secara berlebihan oleh ibunya dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menjerit dan mengamuk. Bramantio seringkali dibuat pusing tujuh keliling dengan tingkah laku Leo yang jauh berbeda dengan Kirana yang penurut, manis, dan pengertian. Suatu hari, Bramantio mencoba mengajak Leo bermain bola di halaman belakang, berharap bisa membangun ikatan. Namun, baru beberapa menit bermain, Leo sudah merengek bosan dan lebih memilih bermain game di tablet mahalnya. Bramantio tiba-tiba teringat Kirana. Ia rindu saat-saat menemani Kirana menggambar dan mewarnai, rindu mendengar celoteh lucunya tentang teman-teman sekolahnya, rindu pelukan hangat putrinya yang selalu menyambutnya pulang kerja. Sebuah rasa sakit yang aneh dan asing mulai menyusup ke dalam hatinya. Suatu malam, setelah bertengkar hebat lagi dengan Riana karena tagihan kartu kredit yang membengkak, Bramantio masuk ke ruang kerjanya untuk menenangkan diri. Ia membuka laci mejanya, mencari dokumen, namun tangannya tak sengaja menyentuh sebuah benda kecil di bagian belakang laci. Sebuah album foto lama yang entah kenapa luput dari pembersihan Anindita. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Halaman pertama menampilkan foto Kirana saat bayi, wajah mungilnya yang menggemaskan. Halaman berikutnya, foto ulang tahun Kirana yang pertama, dirayakan dengan sederhana namun penuh tawa. Ada foto saat ia mengajari Kirana berenang, foto saat mereka bertiga liburan ke pantai, membangun istana pasir. Di setiap foto, ia melihat Anindita tersenyum tulus, tatapan matanya penuh cinta dan kebahagiaan. Tanpa sadar, air mata menetes di pipi Bramantio. Ia membandingkan senyum tulus Anindita dengan senyum palsu Riana yang hanya muncul saat dibelikan barang mewah.
Rasa bersalah dan penyesalan mulai merayapi hatinya seperti tanaman rambat beracun, mencekiknya perlahan. Ia sadar, ia telah menukar berlian yang tak ternilai harganya dengan sebuah batu kerikil yang berkilau semu. Didorong oleh rasa rindu yang tak tertahankan pada Kirana, Bramantio nekat mencari tahu alamat kontrakan Anindita melalui BI Asih, yang awalnya menolak namun akhirnya luluh karena Bramantio terus memohon. Ia datang ke gang sempit itu, merasa syok melihat kondisi tempat tinggal anak dan mantan istrinya yang begitu kontras dengan istananya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah penolakan yang dingin dan menusuk. Anindita, yang kebetulan sedang menyapu teras, menatap kedatangannya tanpa ekspresi. Penampilannya lebih sederhana, namun sorot matanya memancarkan kekuatan dan kemandirian yang tak pernah Bramantio lihat sebelumnya. "Untuk apa kamu datang ke sini?" tanya Anindita ketus, nadanya datar tanpa emosi. "Bukankah kamu sudah bahagia dengan keluarga barumu yang sempurna itu?" Aku hanya ingin bertemu Kirana. Aku merindukannya," jawab Bramantio lirih, merasa seperti seorang pengemis. "Kirana sedang mengerjakan PR. Dan aku tidak mau konsentrasinya terganggu oleh kehadiranmu," ujar Anindita tegas. "Dulu, saat ia memohon waktumu untuk dibacakan dongeng, kamu selalu bilang sibuk. Sekarang, giliran kami yang sibuk membangun hidup kami sendiri. Lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan pernah datang lagi." Anindita kemudian berbalik dan menutup pintu rapat-rapat, meninggalkan Bramantio yang termangu di depan pintu yang tertutup. Penolakan Anindita itu bagaikan tamparan keras yang menyadarkannya. Ia sadar, ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya Anindita, tapi juga cinta dan hormat dari putrinya sendiri. Ia telah membangun dinding yang terlalu tinggi untuk ia panjat kembali. Kondisi perusahaan Bramantio semakin hari semakin memburuk. Beberapa klien besar memutus kontrak karena kualitas cetakan yang menurun dan pengiriman yang sering terlambat, buah dari manajemennya yang kacau balau. Ia terpaksa mulai menjual beberapa aset pribadinya, termasuk mobil sport kesayangan Riana, untuk menutupi hutang-hutang kepada pemasok. Di tengah kesulitan itu, Riana justru semakin menjadi-jadi. Ia menuduh Bramantio tidak becus bekerja dan terus menuntut untuk hidup mewah, tak peduli dengan kondisi Bramantio yang sedang di ujung tanduk. Bramantio mulai menyadari kesalahannya yang fatal. Ia sadar, kebahagiaan yang ia cari selama ini bukanlah pada gairah sesaat dan kemewahan, melainkan pada kehangatan, kesetiaan, dan ketulusan keluarga yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Benih-benih penyesalan yang dulu ia tabur dengan arogansi, kini mulai tumbuh subur di dalam hatinya, akarnya mencengkeram erat, siap untuk ia tuai badainya di kemudian hari. Puncak dari kehancuran Bramantio datang pada suatu sore yang mendung, seolah langit pun ikut berduka atas nasibnya. Badai yang sesungguhnya akhirnya tiba, menghantam sisa-sisa kehidupannya tanpa ampun. Ia pulang lebih awal, berharap bisa berbicara serius dengan Riana mengenai penjualan rumah mereka sebagai pilihan terakhir. Namun, yang ia temukan adalah rumah yang terasa lebih kosong dari biasanya. Di atas meja makan, tergeletak sebuah surat singkat dan beberapa lembar dokumen perceraian yang sudah ditandatangani Riana. Dalam suratnya, Riana menulis bahwa ia tidak bisa lagi hidup dengan pria gagal seperti Bramantio dan ia telah menemukan pria lain yang lebih bisa membahagiakannya. Pukulan terakhir datang saat Bramantio memeriksa rekening perusahaan. Uang hasil penjualan aset terakhir yang seharusnya digunakan untuk membayar pesangon karyawan telah lenyap tak bersisa, ditransfer ke sebuah rekening tak dikenal. Riana telah merampoknya hingga ke akar-akarnya. Bramantio benar-benar hancur lebur. Ia terduduk lemas di lantai yang dingin, menatap kosong ke sekelilingnya. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap, istri, harta, dan harga diri. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol kesuksesan dan kebanggaannya, kini terasa seperti sebuah mausoleum yang dingin dan sunyi, tempat ia mengubur kebahagiaannya sendiri. Pandangannya jatuh pada bingkai foto pernikahannya dengan Riana yang dulu ia pajang dengan pongah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit, meraih bingkai itu, dan membantingnya ke lantai. Kaca yang pecah berkeping-keping menjadi simbol sempurna dari kehidupannya yang telah hancur berantakan. Di sisi lain kota, kehidupan Anindita justru semakin bersinar terang. Usaha cateringnya yang diberi nama Dapur Kirana telah berkembang pesat melampaui ekspektasinya.
Dari sebuah usaha rumahan di kontrakan sempit, kini ia telah memiliki dapur profesional sendiri dan beberapa karyawan tetap. Namanya mulai dikenal sebagai penyedia catering berkualitas. Dengan cita rasa masakan rumah yang otentik. Kontrak-kontrak besar dari perusahaan dan untuk acara-acara pernikahan mulai berdatangan. Dengan keuntungan usahanya, Anindita berhasil membeli sebuah rumah sederhana namun asri di komplek perumahan yang tenang, lengkap dengan halaman kecil tempat Kirana bisa bermain. Ia juga bisa menyekolahkan Kirana di salah satu sekolah swasta terbaik di kota itu. Kirana tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, percaya diri, dan sangat pintar. Ia tak lagi menanyakan ayahnya. Dunianya kini terpusat pada ibunya yang hebat, teman-temannya yang baru, dan cita-citanya menjadi seorang koki seperti ibunya. Suatu hari, setelah berbulan-bulan hidup dalam penyesalan dan penderitaan, Bramantio yang sudah kehilangan segalanya memberanikan diri untuk mendatangi rumah baru Anindita. Alamat itu ia dapatkan dari Ranti, sahabat Anindita, setelah memohon-mohon dengan penuh kerendahan hati. Dengan penampilan yang sangat lusuh, pakaian kusam, tubuh yang lebih kurus, dan wajah yang dipenuhi guratan penyesalan, ia berdiri di depan gerbang rumah Anindita seperti seorang pesakitan. Ketika Anindita keluar untuk menyiram tanaman, Bramantio langsung bersimpuh di kakinya, menangis terseduh-seduh tanpa rasa malu. "Anindita? Anin, maafkan aku," isaknya, suaranya parau dan bergetar. "Aku tahu aku salah besar. Aku buta, aku bodoh. Aku telah menyia-nyiakan berlian demi batu kali. Aku telah menghancurkan hidupmu dan Kirana. Aku menyesal, Anin, sungguh menyesal. Riana sudah meninggalkanku, dia membawa semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Bukan untuk kembali sebagai suamimu, tapi izinkan aku menjadi ayah untuk Kirana. Izinkan aku memperbaiki semuanya." Anindita menatap pria yang pernah menjadi raja di hatinya itu dengan pandangan yang tenang dan dalam. Tak ada lagi cinta atau benci di matanya, yang ada hanyalah rasa iba yang tulus pada sesama manusia yang sedang terpuruk. Ia membantu Bramantio berdiri. "Aku sudah memaafkanmu, Mas," ujarnya dengan suara lembut namun tegas. "Sudah sejak lama. Bukan untukmu, tapi untuk kedamaian hatiku sendiri. Aku tidak mau hidupku terbebani oleh dendam. Tapi untuk kembali bersama, atau bahkan memberimu peran penuh sebagai ayah dalam kehidupan Kirana saat ini, rasanya tidak mungkin. Aku dan Kirana sudah melalui masa-masa sulit kami berdua. Kami sudah membangun dunia kami sendiri. Kami bahagia dengan kehidupan kami yang sekarang." Tepat saat itu, mobil jemputan sekolah berhenti dan Kirana turun dengan ceria. Ia berlari memeluk ibunya, lalu melihat pria lusuh di hadapannya. Ia mengenali wajah itu, wajah ayahnya, namun tak ada lagi kerinduan di matanya. Yang ada hanya tatapan seorang anak yang melihat orang asing. "Ibu, ayo kita masuk. Aku lapar sekali, tadi di sekolah aku dapat nilai 100 untuk pelajaran matematika," celotehnya riang, seolah tak peduli dengan drama yang sedang terjadi. Anindita tersenyum bangga, lalu menggandeng tangan Kirana masuk ke dalam rumah. Sebelum menutup pintu, ia menoleh sekilas pada Bramantio yang masih mematung. "Pintu maafku selalu terbuka untukmu sebagai sesama manusia, Mas. Tapi pintu hatiku dan kehidupanku sudah tertutup rapat. Semoga kamu bisa belajar dari semua ini dan memulai hidupmu yang baru dengan lebih baik." Pintu itu pun tertutup. Bramantio hanya bisa menatap nanar pada pintu kayu berwarna putih itu, pintu menuju kebahagiaan yang telah ia tutup sendiri dengan kebodohannya. Ia sadar, ia telah kehilangan mereka untuk selamanya. Penyesalan yang ia rasakan begitu dalam dan menyakitkan, namun semua itu sudah terlambat. Ia harus menanggung sendiri akibat dari perbuatannya, memunguti sisa-sisa hidupnya yang hancur. Sementara itu, di dalam rumah yang hangat, aroma kue coklat buatan Anindita menguar. Ia dan Kirana tertawa bersama sambil menyiapkan makan siang. Badai yang pernah menghantam hidup mereka dengan ganas telah berlalu, menyisakan pelangi yang indah dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Anindita telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati dan direndahkan sampai ke titik terendah sekalipun, bisa bangkit dengan kekuatannya sendiri menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan sukses. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa setelah hujan badai yang paling gelap sekalipun,
akan selalu ada pelangi yang menanti. Dan sumpahnya dulu, yang terucap dalam tangis dan amarah, kini telah menjadi sebuah kenyataan yang pahit bagi Bramantio. Ia memang menyesal, sebuah penyesalan abadi yang akan ia bawa hingga akhir hayatnya.